Pulau Buru punya persoalan banyak, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan terutama persoalan infrastruktur. Harapannya Pulau Buru ini dia harus menjadi sebuah kabupaten. Karena begitu jauh kita dengan Maluku Tengah. Atas dukungan dan doa dari semua persatuan dan persaudaraan tadi, cinta damai, tanpa ada perbedaan pendapat yang tajam, maka Tuhan memberi persetujuan, lahirlah Undang-Undang Nomor 46 tentang pemekaran Buru, Maluku Tenggara, dan Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basudara dong semua, katong baku dapa ulang kembali dengan beta Fakhrudin Ali Fahmi di channel Dialektika. Sebulan yang lalu kita baru merayakan hari ulang tahun daerah kita semenjak mekar tahun 1999. Tentu banyak cerita dan kisah yang mungkin saja saya dan kita semua, termasuk para netizen yang ada di rumah sana, belum mengetahui perjalanan daerah ini. Namun sejak tahun 1999, berkat perjuangan berbagai macam elemen, tokoh pemuda, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai macam elemen yang turut berjuang pada saat itu, hingga kemudian daerah kita, Kabupaten Buru Mekar, menjadi salah satu kabupaten. Dan lewat kesempatan ini, channel Dialektika akan mendiskusikan itu, perjalanan daerah Kabupaten Buru yang sudah berusia 22 tahun semenjak mekar tahun 1999. Dan bersama saya hari ini telah hadir salah satu dari tokoh yang turut memperjuangkan daerah Kabupaten Buru yang dimekarkan sejak tahun 1999. Assalamualaikum Pak Junedi Rupilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, penting kiranya untuk saya menjelaskan kepada basudara dong semua bahwa beliau lagi-lagi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang kemudian berjuang pada masa itu. Bang Jun ini semenjak mekar daerah ini menjadi kabupaten pernah menjabat sebagai kepala Bapeda. Ya. Jauh sebelum jadi kepala Bapeda pernah menjadi akademisi, menjadi dosen di Universitas Patimura. Kemudian pernah menjadi kepala dinas Deperindak Kabupaten Buru, pernah menjadi kadis penanaman modal. Kemudian pernah menjadi wakil rektor 1 di Ikra Buru dan menjadi rektor Ikra Buru. Ya. Kemudian pernah menjabat anggota DPR juga di Kabupaten Buru. Saya pikir terlalu banyak jabatan yang tidak mampu untuk saya sebutkan Di antaranya satu-satu. juga adalah calon bupati independen. Dan salah satunya pernah menjadi calon bupati dari jalur independen. Dan menjadi satu-satunya calon bupati dari jalur independen sepanjang sejarah pilkada di Kabupaten Buru. Makasih banyak Bang Jun atas kehadirannya. Bang, saya kepingin abang menceritakan berbagai hal yang kemudian terjadi pada masa atau pada saat atau pada sebelum proses perjalanan kabupaten ini mekar di tahun 99 yang tentu terlalu banyak kisah dan cerita. Dan kita tahu bersama Bang bahwa banyak elemen kan yang kemudian turut dan turun berjuang juga bersama-sama. Mulai dari elemen pemuda, mahasiswa, akademisi, politisi, tokoh agama, tokoh adat. Dan saya pikir banyak hal. Tujuannya menuju kepada Buru ini menjadi salah satu daerah otonom baru di Provinsi Maluku. Saya kepingin abang menjelaskan berbagai hal yang kemudian yang abang ketahui pada masa itu. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai untuk kita semua, khusus kepada seluruh orang Buru di mana saja berada. Karena momentum ini adalah momentum untuk mengingatkan kita kembali atas perjuangan besar, perjuangan bersama yang telah kita lakukan 20 tahun lebih yang lalu. Terima kasih. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam ini suatu kehormatan yang sungguh sangat luar biasa. Dari perjalanan panjang terpendam begitu lama dan ternyata ada yang mengingatkan kita semua
tanpa kita mengenal asal maka kita tidak pernah mengusul. Dan kemudian kita tidak pernah berbuat dan berbicara bagaimana perkembangan daerah itu sendiri. Asal usul timbul cerita, tidak tahu asal maka kita tidak pernah mengusul bagaimana awal dari Kabupaten Buru itu sendiri. Iya, menarik ini. Yang pertama. Yang kedua, perjalanan panjang itu tentu saya pertama menyampaikan rasa terima kasih selain kepada Bung Aco, juga kepada mereka-mereka yang telah berjasa besar. Di antaranya yang pertama saya harus menyebutkan, karena ini personifikasi. Perjuangan pemekaran ini melibatkan banyak orang, banyak sisi, banyak pihak, dan karena itu saya berbicara tidak merepresentasikan, mewakili teman-teman yang berjuang lainnya. Tetapi mereka juga punya hak yang sama untuk menyampaikan pikiran sejauh mana mereka bersama kelompok lainnya berjuang untuk tujuan yang satu, yaitu pemekaran Kabupaten Buru. Dasar itulah maka yang pertama tentu saya menyampaikan penghormatan yang sungguh sangat mendalam kepada mereka yang masih hidup, yaitu Bapak Letnan Jenderal Arifin Tarigan. Beliau itu pada saatnya saya berkoordinasi, beliau dalam kapasitas sebagai Sekjen Wantanas, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Beliaulah yang memediasi saya untuk bertemu dengan siapa-siapa dan seterusnya. Kemudian yang masih hidup, Victor Immanuel Abels, mantan Kasdim di sini, dan beliau anggota DPRD 2 periode di Provinsi Maluku. Kemudian Bang Husni Hentihu sebagai kakak kita, senior kita, yang saat ini sedang berada dalam kekuasaan pada beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, yang ketiga, adik kita Bung Ramli Ibrahim Umasugi, yang juga menjadi bagian terpenting dalam sejarah itu dan ada di dalam sistem sekarang ini. Kemudian yang masih hidup ada Abidin Kabau dan beberapa lainnya. Ada juga Hasan Umasugi, ada Mustafa Umasugi, kemudian ada Bahar Bugis. Kemudian mereka-mereka semua itu adalah menjadi pilar utama. Sedangkan bagi mereka-mereka yang telah meninggal, pertama almarhum A.R. Tukuboya, kemudian Pak Masuku, Pak Co Sukur, kemudian Pak Lebiharia, dan Pak Warhangan, ayahnya dari Pak Hekmat, dan kemudian masih banyak yang lainnya yang tidak disebutkan satu demi satu. Karena itu kepada mereka-mereka yang telah mendahului, izinkanlah saya untuk mengajak kita semua, kita memanjatkan doa melalui Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada mereka, dengan harapan semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan mereka, kemudian melapangkan kubur mereka dan menempatkan mereka pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbal salah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin sekalian yang sangat kami hormati, berbicara tentang pemekaran Kabupaten Buru dapat dilukiskan sebagai kita membangun rumah besar, rumah bersama yang menjadi milik semua orang. Karena itu partisipasi semua orang akan menjadi bagian terpenting dalam proses pemekaran itu sendiri. Tentu stratifikasinya sangat bervariasi, mulai dari kekuatan infrastruktur dan struktur politik. Mereka-mereka yang ada di birokrasi pada saat itu di induknya di Kabupaten Maluku Tengah di Masohi. Kemudian mereka-mereka yang berada pada level yang paling bawah, yaitu di tingkat kecamatan. Kemudian ditopang oleh mereka-mereka yang menjadi bagian terpenting. Pada saat itu ada yang kita sebut dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh segala macam tokoh. Kemudian ada LP4, Lembaga Pemberdayaan Pemekaran, yang di bawah pimpinan Bung Taufik, Muhammad Taufik, dengan Pak Sukamto. Kemudian ada LP3B, Samsul Hukur. Kemudian ada Kai White, di bawah pimpinan Rehani, Talimam Nebo, Jafar Nurlato, dan kemudian yang lainnya itu yang berada di Namlea. Sementara yang berada di luar Namlea, misalnya di Ambon, saya yang mengkoordinir teman-teman yang pada saat sebelumnya itu mereka berhimpun di dalam Ikatan Pelajar Pemuda Pelajar Mahasiswa Buru Utara Timur. Karena itu
Pertama, kita harus meletakkan fondasi ini. Karena Kabupaten Buru sebelum dia jadi mekar, dia ditopang oleh 3 kecamatan. Yaitu Kecamatan Buru Utara Timur, Buru Utara Barat, dan Buru Selatan. Tokoh-tokoh besar banyak. Tetapi mereka yang berperan secara aktif dan positif di lapangan dalam rangka memperjuangkan pemekaran ini dapat disebutkan nama-namanya pada kemudian hari. Yang kedua, keterlibatan banyak pihak itu dimulai dari sesungguhnya kalau kita bicara menengok ke belakang, dan ini difokuskan kepada apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan. Maka tentu diawali dari proses perjalanan sejarah panjang. Pulau Buru ini cukup terkenal dulu bagian utara. Hanya dibagi Buru Utara dan Buru Selatan. Kemudian ada persepsi yang kurang menyenangkan bagi kami yang ada di Buru pada saat itu, sehingga begitu banyak orang yang sekolah di luar daerah tidak dapat meneruskan sekolahnya. Mengambil contoh pada saat itu misalnya ada di Makassar, Terengganu. Nah itu, Cahit Terengganu. Itu sekolah di Makassar. Kakaknya itu sudah sampai kepada sekda pada saat itu, tahun 50-an di sana. Kemudian setelah itu ada yang meninggal. Meninggal itu soal takdir. Tetapi rentetan meninggal itu terjadi secara terus-menerus dan perjalanan panjang itu dipersepsikan soal-soal yang negatif. Ada yang meninggal karena racun, ada yang dan seterusnya. Sehingga generasi itu terputus panjang. Nah, persepsi itulah yang mengakibatkan terjadinya sebuah putus generasi yang cukup panjang. Sehingga pada saat itu yang berkembang adalah Buru Selatan. Buru Selatan itu mengkonsolidasikan diri sangat sistematis di bawah organisasi yang disebut dengan IKP-MABS, Ikatan Pemuda Pelajar Buru Selatan. Kemudian di belakangnya itu ada Igasaru. Nah, itu adalah rentetan organisasinya. Kemudian berarti yang paling menonjol di daerah Buru Selatan. Buru Selatan ya, pada zaman itu Buru Selatan. Itu sekitar tahun-tahun berapa? Bang? Itu tahun-tahun 60-an. 60-an, terus menjelang sampai dengan tahun 70-an. Dan setelah itu saya mulai mengikuti dengan seksama. Yang pertama mulai keluar setelah saudaranya Umar Asegaf itu Moksen pada saat itu di Ambon sakit dan harus pulang. Maka terjadi putus generasi yang cukup panjang. Lalu kemudian dicoba diteruskan oleh Mansur Wael untuk melanjutkan ke Ambon ke SLTA, Mahmutan. Setelah itu tidak ada generasi lagi. Nah kemudian setelah terputus panjang itu tentu di sana ada dari Buru Utara Barat ada Bang Husni Hentihu yang sebelumnya itu sudah melanjutkan di Ambon. Tapi kemudian karena putus panjangnya generasi itu, maka tahun 1976 saya hijrah ke sekolah menengah pertama Negeri 1 Ambon, Smea. Dalam proses itu saya mengkonsolidasikan diri dengan para beliau yang pernah bertugas yang disebutkan tadi. Kolonel Haenan Lohi, mantan Dandim, Victor Immanuel Abels, mantan Kasdim, dan kemudian Kak Risa, Pak Angki Kak Risa, mantan di koordinator Pulau Buru. Sebenarnya ini ada benang panjangnya. Koordinator, Kodim pada saat itu representasinya Kodim itu hanya ada pada daerah tingkat 2. Tetapi pada tahun 70-an itu Kodim sudah ditempatkan di Namlea pada saat itu. Yang Kodim masih berstatus kecamatan. Masih status kecamatan. Lalu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi koordinator. Koordinator administratif. Di dalam tatanan pemerintahan tidak ada istilah koordinator, tapi itu diciptakan. Kemudian ada pengadilan negeri Buru Sula, pengadilan negeri pada saat itu. Jadi sebenarnya embrio pemekaran Kabupaten Buru itu sebenarnya sudah ada sejak itu. Kalau kita tarik lagi ke belakang historisnya, mengapa? Karena pemerintahan raja-raja di negeri ini telah memberikan andil yang cukup besar bagi pemerintah Republik Indonesia. Antara lain, pada tahun 1964 itu mengalokasikan lahan sebanyak 140.000 atau 100.000 hektar untuk transmigran yang kemudian embrio 64. Dan kemudian surat resminya itu diserahkan ke Kejaksaan Agung pada tahun 71, yaitu 100.000 hektar untuk dijadikan tempat rehabilitasi tahanan G30 PKI. Nah, ini poinnya. Ada koordinator, ada dan Kodim, ada pengadilan. Yang sebenarnya tinggal melengkapi persyaratan lainnya. Tapi kita juga bersyukur pada saat itu belum ada jadi pemekaran. Sebab kalau ada terjadi pemekaran pada saat itu,
Kita belum memiliki sumber daya yang cukup dan segala macam. Iya. Nah, dari proses yang panjang itu, kemudian saya sebagai bagian yang menjembatangi di atas generasi Bang Husni, kemudian keterputusan Pak Mahmutan, saya mencoba mengkonsolidasikan diri dengan buruh selatan di KPM ABS. Karena itu pada tahun 76, atas bimbingan dari Pak Wem Saleki, kita bermusyawarah dan kemudian saya dikasih anggaran dasar. Anggaran dasar yang juga ada pada saat ini, resmi anggaran dasar pada tahun 76 itu. Akhirnya saya di belakang gereja Maranatha. Disitulah kita bertemu untuk menyerahkan mandat kepada saya dan disertai dengan anggaran dasarnya, dan disitulah saya memulai membentuk organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Buruh Utara Timur. Struktur pertama, sekretaris saya itu adalah abang kita Mahmutan. Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 1976-77. Oh, jadi dibentuk di Ambon? Di Ambon. Pemuda Pelajar Mahasiswa Buruh Utara Timur di Ambon. Pada saat itu satu-satunya yang ada hanya ada Unpati. Di atasnya itu ada senior kita Pak almarhum Asagaf, itu di Sospol, dan kemudian ada Ibu Mary Saleki juga dari Sospol. Nah, saya selalu berjembatannya dengan itu semua. Kemudian Pak Wem Saleki menceritakan proses-proses kenapa ini begitu penting. Beliau menceritakan pada tahun 1970-an atau 60-an itu, beliau atau 70-an beliau sempat berkunjung ke Belanda. Kemudian beliau kembali dan beliau membawa buku dari hasil penelitian Belanda tentang Pulau Buru pada tahun 1858 kalau nggak salah itu. Di situ ada 3 hal penting. Beliau menyatakan bahwa buruh memiliki tingkat kesuburan yang sama dengan di Jawa. Buruh memiliki daerah yang sangat strategis, dan yang ketiga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, karena itu kemudian embrionya, dan kemudian beliau mendorong agar supaya konsolidasi organisasi ini berlangsung dengan baik. Setelah itu kita melakukan konsolidasi. Kita berganti kepengurusan, ke saudara kita Moksen Umat Ternate itu sebagai sekretaris, kemudian ada Majid dan seterusnya, dan lahirlah Abidin dan teman-teman lainnya. Proses berlangsung ketika sampai di tahun 1991, kita memulai membicarakan, kalau di Buru ada Kodim pada saat itu, ada pengadilan pada saat itu, patutnya kita berpikir bagaimana dia berkembang menjadi daerah kabupaten. Pikiran itu mulai dari situ. Terkonsolidasi secara internal dari kita, dan pikiran itu di tahun 91 direspon positif sungguh oleh pertama Abidin Kabau, kemudian Ahda Hukul, Mokhtar Buamona, termasuk juga adik kita Ramli Umasugi pada saat itu. Kemudian konsolidasi terus berlangsung di kepengurusan organisasi, sehingga dengan itu di tahun-tahun berapa, Bang? Itu mulai dari kita mulai 77, pergantian kepengurusan, dan kemudian sampai di tahun 1091, itu kita bicara mengenai kabupaten. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya, pada tahun 85 itu saya bersama dengan Pak Rada, Usman Rada. Saya datang sini menyampaikan pikiran itu. Jadi ide pertama itu disampaikan kepada camat Kecamatan Buru Utara Timur, Buru Utara waktu itu Pak Usman Rada. Saya menyampaikan ke Pak Usman Rada, Pak Rada, kita harus berpikir jauh ke depan. Dan Pak Usman Rada juga merespon baik. Beliau mulai menata kota Namlea ini dengan jalan dan segala macam. Kemudian saya sampaikan sulitnya anak-anak, ada saudara-saudara kita yang kuliah di Ambon. Lalu beliau bilang, apa kebutuhan? Saya bilang kita perlu bangun asrama. Masih tetap di tahun 70-an itu? Iya, itu 85. Oh, sudah 85 itu. 85, setelah 84 saya menjadi dosen, kemudian ada tugas ke Namlea, saya menyampaikan pikiran ini. Sebentar saya potong di situ, Bang. Itu artinya dari penjelasan Abang bahwa tahun 99 menjadi tonggak sejarah perjalanan daerah menjadi kabupaten. Sesungguhnya embrionya sudah ada dari tahun 60-an, Bang, ya? Dari penjelasan Abang tadi. Itu dibuktikan dengan berdirinya Kodim tahun 70-an. Dan pengadilan, kemudian penyerahan lahan sebanyak 100 hektar untuk ke proyek nasional. Artinya menunjukkan bahwa embrio bahwa daerah ini akan menjadi kabupaten satu waktu kelak memang sudah ditandai pada masa itu. Dari penjelasan Abang menunjukkan bahwa di era-era tahun 80-an itu memang tidak terlalu banyak juga orang buruh ya yang kemudian saat itu yang
melanjutkan studi Iya. ke perguruan tinggi, Iya. Bang? Iya. Artinya masih bisa dihitung dengan jari, Bang, ya? Dengan jari, ya. Oke. Lanjut, Bang. Jadi dari proses itu dia berlangsung terus sampai dengan tahun 1995. Oke. Termasuk di dalamnya juga peran dari Abdullah Tausikal sebagai ketua KNPI. Oke. Kemudian beliau menugaskan Sofyan Harihaya, Mastinus Potiratu dan saya Oke. mewakili beliau untuk menyelenggarakan musda di Maluku Utara. Musda KNPI di Maluku KNPI. Utara. Disitulah saya berpidato dan saya memiliki retorika yang cukup pada saat itu. Oke. Dalam semangat 32 tahun, saya membakar bicara mengenai otonomi daerah, perkembangan daerah otonom. Dan sungguh luar biasa pada saat itu mereka gempur. Dan akhirnya pikiran itu dia mulai mengemuka sampai di Ambon ada penataran kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh Mabes ABRI. Di situ pun saya mengkomplain pada saat itu. Saya bertanya kepada dari Mabes ABRI, saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana saudara-saudara kita yang pernah dibina di Pulau Buru saat ini sudah melepaskan diri di berbagai tempat, ada di perusahaan-perusahaan. Apakah mereka menabur anasir-anasir itu? Kata mereka tidak. Mereka bersih, clear. Nah kalau begitu saya sampaikan kontribusi Kabupaten Pulau Buru pada saat itu terhadap bangsa dan negara mohon dicatat untuk diperjuangkan sebagai daerah pemekaran. Jadi sudah mulai bersambung itu di beberapa tempat. Dan proses-proses itu berlangsung sampai tahun 96. Lalu saudara-saudara kita berpikir, kalau kita berjuang di luar sistem, maka kita tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Akibatnya ada kesenjangan yang sangat jauh sehingga daerah-daerah itu mengalami keterbelakangan. Karena itu harus ada di dalam sistem. Atas dasar pikiran itu, maka pada tahun 96 itu IPP Mbut di bawah pimpinan Majid dan Gatot Sumarto membuat rekomendasi. Proses pencalonan saya sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku pada saat itu. Kemudian dari Korpri Tahun 96. Dari Korpri, kemudian Pak Tomia juga dari Kepala Madan, kemudian Hadilonga yang sekarang jadi Sekwan. Di sana itu mendesain mahasiswa karena saya juga sebagai ketua jurusan di Fakultas Ekonomi Darussalam, Universitas Darussalam. Jadi begitu filenya ada semua file-file itu. Mereka terlibat di dalam mendesain itu. Kemudian dari jalur ABRI ada 3 orang kolonel dari Irta Nasda pada saat itu merekomendasikan dan bersama-sama dengan saya mereka mengantarkan kepada Pak Akiwen pada saat itu sebagai ketua Korpri karena beliau dalam kapasitas sebagai sekda. Kemudian Pak Karolus pada saat itu sudah mendukung untuk saya harus calon anggota DPRD. Nah, tetapi yang tidak membolehkan itu adalah Panan Lohi. Beliau yang membesarkan saya dari sini, saya bisa ketemu siapa dengan siapa itu dari jalur dengan beliau itu. Dari proses yang panjang itu beliau mempertimbangkan, biarlah perjuangan itu dilakukan oleh teman-teman, tapi saya tetap harus melanjutkan sekolah. Beliau menyarankan saya harus melanjutkan S3 dan kemudian proses itu berkomunikasi sedemikian baik dengan teman-teman yang lain. Beliau tunjukkan, beliau punya orang kepercayaan pada saat masih di Papua, yang kemudian bisa menjadi ketua Lemhanas. Beliau menyampaikan juga ada Pak Arifin Tarigan. Kemudian ada Hasan bin Talib di Jakarta sebagai TVRI, tapi juga mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang peduli dengan Kabupaten Buru. Kayum bersambut sedemikian rupa itu, proses waktu berlanjut, saya meneruskan pendidikan pada Universitas Airlangga di Surabaya. 1 tahun kemudian saya terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa pasca sarjana. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Pak Yamlean yang saat ini ada guru kita juga pada saat ini ada di Tenggara. Kemudian para Handra, kemudian juga ada Pak Luhukai. Mereka-mereka yang banyak ini terlibat selain para raja-raja tadi. Kemudian Pak Co Syukur, beliau berkomunikasi bahwa kita akan turun ke Namlea, Kecamatan Buru Utara, untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mempersiapkan data-data pengusulan daerah kabupaten. Proses itu berlangsung sampai pada puncaknya soal perdebatan PAD. PAD, saya punya pengalaman menelaah PAD Maluku Tengah. Pada saat itu terletak persoalan kepada sewa lahan kayu putih pada saat itu. Kalau tidak salah pada tahun 90-an itu hanya dikontrak sebesar 36 juta. Dan kemudian
visi ekonomi pada saat itu dipertimbangkan dengan menghitung potensi, kemudian dinaikkan, dan itu dapat disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan itu, Pak Co dan teman-teman yang lain, karena pada saat itu menjadi anggota DPRD di sana itu adalah Pak Co Syukur. Kemudian sebelumnya itu Di juga ada Maluku Tengah, Maluku ya? Tengah, ada Pak Lebih Haria. Pak Lebih Haria, tapi sebelumnya juga itu ada ayah dari Pak Hekmat Warhangan, itu anggota DPRD. Nah setelah begitu, karena Pak Co embrionya orang dari statistik, menguasai data, dan beliau berkomunikasi dengan saya soal-soal yang berkaitan dengan kesiapan administrasi. Saat itu saya kira kita diuntungkan karena nama besar Pulau Buru punya kontribusi buat bangsa dan negara. Sehingga secara administrasi banyak kekurangan, tetapi saya kira ada pertimbangan politis yang sangat luar biasa, sehingga demikian mendapat kemudahan, dan akhirnya diputuskan dari Mas Sohib proses sampai di tingkat provinsi. Proses itu berlangsung sampai dengan tahun 98, sampai dengan proses pengusulan ke Departemen Dalam Negeri melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Proses seperti itu terjadi kemerdekaan. Semua orang sudah berhenti sampai kepada perjuangan. Ada yang terlibat dalam berbicara, mungkin menyampaikan ini kapan pemekaran. Percakapan itu bisa di di hari hajatan, di warung-warung, di berbagai tempat. Tahun 98, Bang. 98, 99 itu, 98, 97, 98 itu sudah ada percakapan-percakapan. Tapi 98 itu kalau tidak salah prosesnya sudah dilakukan. Kemudian sampai kepada tahun 1999 kita coba komunikasi. Bagaimana usulan ini harus diusut. Jadi mengusul harus diikuti dengan mengusut. Tanpa mengusut, maka usulan itu mungkin tidak mengalami pergerakan apa-apa. Lalu kita mencoba mengkonsolidasikan ini. Pertama, saya mencoba untuk menghubungi teman-teman yang ada di Ambon. Antara lain dari Buru Utara, Timur, yaitu ada Abidin Kabau. Kemudian dari Buru Selatan, selain Lutfi Asagaf, ada juga beberapa teman yang kebetulan pada saat itu saya punya mahasiswa di Fakultas Ekonomi diajak. Dan kemudian kita punya saudara Mukadar yang saat ini kepala SMK di Wamlana. Mereka ini lalu mencoba mengkonsolidasikan. Pada saat mereka berkonsolidasi, banyak orang juga yang berjasa di sini. Ada Muhdar Mukadar, menyiapkan kos rumah warungnya, tokonya, kiosnya untuk tempat mereka berkumpul. Ada Rajab Bajargan, mereka ya sekedar 1-2 rupiah untuk beli rokok, beli kopi, untuk mereka konsolidasikan pikiran itu. Jadi setelah saya mencoba merakit 3 komponen ini di bawah komando Abidin dan teman-teman yang lain, saya juga mencoba mengkomunikasikan ini dengan Hasan bin Taleb. Hasan bin Taleb memanfaatkan pada saat itu soal kehutanan. Sehingga terjadi demonstrasi di Jakarta. Demonstrasi di Ambon, demonstrasi juga di Jakarta. Yang demonstrasi di Jakarta itu dilakukan oleh kelompok yang bicara soal kehutanan, tetapi kemudian pikirannya bahwa masalah kehutanan yang berlarut-larut tak ada penyelesaiannya itu disebabkan karena jauhnya rentang kendali, pendeknya kekuasaan sampai di sana, dan karena itu solusinya harus ada pemekaran. Gayung bersambut, saya mencoba komunikasikan itu, dan akhirnya saya dituntun lagi untuk ketemu dengan Pak Arifin Tarigan. Bertemu dengan Arifin Tarigan dengan bermodalkan sebuah memo. Datanglah ke Sekne, ketemu orang ini, tanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Disitulah saya melakukan perjalanan pengusutan itu. Dan kemudian hasil pengusutan di sana dikoordinasikan kepada seluruh masyarakat di sini, ada dokumennya. Nanti dokumennya kita ada, itu sampai di tingkat mana, kementerian mana saja yang terlibat, sampai pada tingkat mana. Dan kemudian ketika ketemu dengan Dirjen Kod Riyad Rashid pada saat itu, kebetulan beliau juga ada kasih kuliah umum di Surabaya, dan sebagai aktivis, momentum itu pasti akan digunakan di mana dan kapan saja. Dan akhirnya terjadilah gayung bersambut, dan kemudian kata Pak Dirjen melalui Pak Arifin Tarigan bahwa sudah sampai di tingkat ini. Memang prosesnya panjang, tapi kemauan politik itu dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Itu terjadi dalam limitasi waktu bulan Juni sampai dengan Agustus persetujuan, dan keluar undang-undang itu pada tanggal 20 Oktober.
Nah, dari proses yang panjang itu saya melihat bahwa yang pertama, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Buru pada saat itu. Kenapa begitu cepat dan mulus? Karena persatuan dan persaudaraan orang Buru pada saat itu. Lintas agama, lintas suku. Itu menjadi perekat utama. Jadi hampir seluruh perjuangan itu tidak ada satupun yang tongkar. Kalau di tempat lain kan kita bisa menyaksikan setelah itu ada perjuangan, ada yang counter, ada yang pro dan kontra. Tapi kita bersyukur pada saat itu tidak ada satupun yang kontra, terkecuali ada datang tokoh adat. Kaiwai pada saat itu ke Pak Gubernur mengenai komunikasi. Nah, sehingga pada saat itu almarhum Pak Rehani Tasijawa dan beberapa teman-temannya. Tapi itu dapat disinergikan bahwa tujuan satu dari perjuangan yang kita lakukan ini adalah bagaimana Buru harus menjadi kabupaten. Proses yang panjang itu terjadi dengan melibatkan banyak orang. Kemudian setelah terakhirnya itu di bulan Juli, karena ini bulan Juni setelah dikirim, Pak Alex Letai DPR RI pada satu dari PDIP, beliau mengatakan, apa hubungannya dengan Pak Arifin Tarigan? Saya bilang Pak Arifin Tarigan itu orang Namlea. Loh, bagaimana Tarigan kok dari Namlea? Saya bilang ya, pada tahun 60-an beliau itu tugas di Namlea. Dan beliau sungguh sangat merakyat. Beliau membangun infrastruktur pendidikan madrasah pada saat itu. Dan historisnya selalu terbawa sampai dengan hari ini. Dan beliaulah yang mengantarkan saya ketemu dengan Pak Alex dengan memo ini. Oh begitu. Lalu apa harapannya? Saya bilang harapan kita yang pertama, kita Pulau Buru ini dia harus menjadi sebuah kabupaten. Ya, mengapa? Karena begitu jauh kita dengan Maluku Tengah. Kemudian kita melihat bahwa Pulau Buru punya persoalan banyak, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan terutama persoalan infrastruktur. Tiga ini, daerah-daerah yang cukup mendapat perhatian pada saat itu adalah daerah di Wayapo. Karena pada saat itu ada proyek nasional rehabilitasi tahanan G30 SPKI pada saat itu. Tetapi di luar itu masih sungguh jauh sangat kendalanya. Dari situ lalu beliau juga mengambil inisiatif untuk memprakarsai, melakukan lobby-lobby, dan tentu mungkin banyak orang lain juga yang berjuang. Ya, tangan-tangan semua. Yang terakhir itu karena atas dukungan dan doa dari semua persatuan dan persaudaraan tadi, cinta damai, tanpa ada perbedaan pendapat yang tajam, maka Tuhan memberi persetujuan, lahirlah Undang-Undang Nomor 46 tentang pemekaran Buru, Maluku Tenggara, dan Maluku Utara. Sesungguhnya jika semua orang yang hadir pada saat itu tahu, maka saudara-saudara kita, adik-adik kita, mahasiswa dan yang dari Pulau Buru itu sungguh berjasa besar. Karena demonstrasi yang dilakukan itu bukan hanya untuk kepentingan buruh. Karena ada tiga pada daerah ya, pada saat itu Maluku Tenggara dan Maluku Utara sebenarnya bukan provinsi. Pada saat itu adalah Tobelo, Kecamatan Tobelo. Tiga tuntutan itu ditambah dengan penguatan. Ya, pada saat itu abang kita Husniantihu ada di DPRD provinsi. Tetapi yang intensif dengan kita itu adalah Pak Victor Immanuel Abels. Beliau itu adalah guru kita, guru karate di Namlea. Beliau itu juga guru olahraga kita sama main basket. Dan ketika beliau ada di DPR selalu berkoordinasi, memberi pikiran, dan di situ menurut beliau menjelaskan bahwa ada direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah di Provinsi Maluku itu, yaitu 3 kabupaten ini. Dan kemudian kabupaten-kabupaten lainnya. Karena itu, dia lahirlah dalam bentuk peraturan daerah pada saat itu, jangka pendek yaitu Buru, Tenggara, dan Maluku Utara. Dan kemudian jangka menengah sampai dengan 25 tahun, perencanaan pemekaran yang kemudian SPB dan seterusnya dan seluruh menyusul kemudian itu.